Nah, yang menarik nanti NPWP cabang nggak ada nih Mbak, sudah diganti dengan NIP KU. Itu untuk satu kode billing itu bisa untuk beberapa jenis pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap kawan pajak dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Senang sekali kami bisa menyapa kawan pajak dalam acara Impact Podcast. Informasi pajak aktual podcast KPP Wajib Pajak Besar 4. Impact Podcast merupakan YouTube channel dari KPP Wajib Pajak Besar 4 yang menyajikan informasi-informasi aktual terkait perpajakan yang terbaru. Nah, pada edisi kali ini saya bersama dengan narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi dengan kawan pajak sekalian, yaitu dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4 bersama dengan Bapak Hejra Dorojatun dan Bang Zul. Oke, keren sekali ya. Apa kabar nih Bang Su dan Pak Hejra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, pasti juga kawan pajak dalam keadaan baik juga ya. Iya, insya Allah. Nah, pada episode kali ini Bang Su dan Pak Hejra kita akan membahas terkait dengan implementasi CITAS. Iya, CITAS itu apa? Buat kawan pajak sekalian mengetahui, CITAS adalah Core Tax Administration System dan perubahan bisnis untuk wajib pajak. Ya. Iya. Nah, hal ini merupakan salah satu implementasi dari reformasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak ya Pak Hejra ya. Nanti kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan CITAS ini ya. Sebelum kita membahas satu persatu nih Pak Hejra terkait dengan CITAS, apa manfaat dan dampak implementasi CITAS ini? Terlebih dahulu nih, boleh Pak Hejra mengulas sedikit tentang latar belakang dibentuknya CITAS sebagai salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Iya, baik Mbak Yuliana. Jadi sebenarnya reformasi perpajakan di Indonesia itu sudah lama dilakukan. Jadi di tahun 1983 tuh, itu pertama kali Undang-Undang Perpajakan ditetapkan. Nah, di situ ada sistem perpajakan di mana di situ adanya self assessment. Jadi self assessment itu adalah wajib pajak di sini diberikan tanggung jawab untuk kewajiban perpajakannya. Apa sih kewajibannya? Yaitu di sini wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan pribadi masing-masing. Seperti itu, Mbak Mei. Itu jadi dimulainya dari tahun 1983. Lalu di tahun 1991 ada penyederhanaan jenis pajak. Lalu yang mungkin dirasakan oleh wajib pajak adalah di tahun 2022. Itu reformasi perpajakan pertama di mana ada modernisasi administrasi perpajakan. Jadi di tahun 2002 itu dimulai tuh kantor modern. Jadi mulai ada kantor wilayah wajib pajak besar, di mana secara organisasi itu berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu kan per jenis pajak tuh seksinya badan, PPA. Nah, kalau di modern ini berubah nih menjadi seksinya yang seperti Bapak Ibu sekarang nih, ada AR, ada seksi pemeriksaan. Jadi berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan jenis pajak. Berarti bisa dibilang LTO ini, KPP Wajib Pajak Besar 4 ini lahirnya tahun 2002 ya? Wajib Pajak Besar 4 setelahnya. Ini waktu pertama kali itu baru ada dua KPP, Wajib Pajak Besar 1 dan Wajib Pajak Besar 2. Ya, jadi setelah itu berubah yang dari dulu namanya PND ya. Nah, itu berubah menjadi Wajib Pajak Besar 3 dan 4. Seperti itu Mbak Mei.
Lalu di tahun 2014 tuh dilakukan lagi transformasi kelembagaan ya. Jadi ada penataan, kelembagaan dan pengelolaan SDM. Lalu di reformasi perpajakan jilid 3 tuh dimulai dari tahun 2017, di mana di situ ada konsolidasi, akselerasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan. Nah, di tahun ini nih kita mulai lagi nih reformasi perpajakan yang kelanjutan dari reformasi perpajakan, termasuk dalam reformasi perpajakan ketiga, yaitu adanya pembaruan sistem ya administrasi perpajakan. Kenapa sih itu dibutuhkan? Karena kita tahu ya, jadi di sini CITAS ya, Kortek Administration System dibutuhkan karena memang peraturan kita kan terus berubah nih. Dinamis ya Pak? Ya, dinamis. Nah, itu kan perlu sistem yang mendukung peraturan-peraturan tersebut, perubahan. Jadi memang kita perlukan nih perubahan sistem untuk menghindari kesalahan ini nanti baik. Jadi memang sudah kebutuhan dari kami, otoritas perpajakan, dan juga untuk untuk wajib pajak itu sendiri. Lalu yang kedua adalah sistem kita memang sudah lama ya, sudah 15 tahun. Jadi memang karena adanya kemajuan teknologi, ya seperti sekarang kita tahu juga nih, komputer sekarang udah Pentium berapa tuh, udah nggak kayak dulu tuh, udah II sekarang. Yeah. Sistem berubah. Ya kalau kita pakai HP pun Android maupun iOS kan sekarang udah berapa tuh? Kalau dibandingkan sama dengan 15 tahun yang lalu kan perubahannya cukup signifikan. Makanya kita perlu juga melakukan perubahan sistem ini agar menyesuaikan dengan zaman dan untuk menghadapi kondisi di masa depan. Lalu yang lainnya adalah terkait dengan integrasi nih, Ibu Yuliana. Jadi di integrasi itu proses bisnis kita terutama ya di intern memang belum terintegrasi sebelumnya. Nah, dengan adanya CITAS ini akan lebih terintegrasi. Selain yang di intern, ada juga yang eksternal nih, Ibu Yuliana. Jadi sistem kita nanti bisa berhubungan dengan sistem keuangan yang lain, seperti sistem keuangan pemerintah, di mana nanti wajib pajak dapat real time nih, tahu nih kalau sudah dibayar bisa langsung tahu, bisa ini. Jadi lebih langsung terkoneksi ya Pak? Ya, langsung terkoneksi dengan sistem yang lain yang di luar milik DJP. Lalu ya tentu saja ini untuk efisiensi ya, dan nanti ada juga Bapak Ibu untuk pelayanan publik, di mana bagi Bapak Ibu yang ingin menambah pengetahuan, nanti ada informasi di situ tuh yang dapat Bapak Ibu dapatkan. Untuk kami Kortek ini juga untuk menjadi lebih baik ya, kita melakukan pemantauan dan pengawasan kita. Iya, buat informasi kawan pajak, mungkin nanti kalau dari bincang-bincang kita nyebutnya CITAS atau Kortek itu adalah hal yang sama ya, kawan pajak. Sama ya. Ya Bang Zul, tadi sudah dijelasin sama Pak Hejra betapa milestone-nya dari Direktorat Jenderal Pajak ini sudah berjilid-jilid ya ternyata. Dari reformasi undang-undangnya, reformasi birokrasinya, reformasi terkait dengan transformasi kelembagaannya tadi, dan yang sekarang kita memasuki era di mana digitalisasi itu dilakukan reformasi, dan dimulai dari tahun 1983 itu saya baru lahir. Ternyata Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan selangkah lebih maju, melakukan reformasi supaya peka zaman ya, karena memang perubahan itu adalah suatu keniscayaan ya Bang Zul. Termasuk juga ini Mbak, dari sumber daya manusianya dan orang-orang wajib pajaknya, mereka pengen lebih simple gitu, makanya Korteksnya juga diluncurkan. Ya, kita jadi nggak perlu lagi nanti ya perlu banyak-banyak data atau banyak-banyak
lampiran gitu kan. Jadi orang sekarang tuh pengennya simple Mbak Mei. Paperless ya. Paperless. Kita menjawab Mudah. Gen Z punya. Oh, Gen Z Iya. punya. Nah, Iya. proses bisnis apa saja nih nanti yang akan berubah Bang Zul supaya kawan pajak punya gambaran nih Oke, hal baik. baru dari Direktorat Oke, baik. Jenderal Pajak. Sebenarnya proses bisnisnya banyak Mbak, tapi yang terasa di wajib pajak itu kalau saya kumpulkan ada 5. Yang pertama yaitu proses bisnis registrasi, lalu yang kedua proses bisnis pembayaran, yang ketiga proses bisnis pelaporan SPT, yang keempat proses bisnis layanan perpajakan, dan yang kelima yaitu proses bisnis taxpayer account management. Ini baru nih, gitu ya. Nanti semuanya ini ya itu akan terintegrasi dan memberikan layanan perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Nah itu kalau disingkat mantap. Mantap. Iya Mbak. Jadi mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Ya. Wah, untuk menjawab tantangan zaman yang Ya. ada. Nah, tadi ada 5 proses bisnis yang sudah disebutkan oleh Bang Zul. Kawan pajak, mari kita ulas, kita breakdown satu persatu terkait dengan yang akan berubah nanti. Yang pertama pastinya registrasi ya. Iya. Yang pertama itu registrasi ya Mbak Mei ya, dan Iya. kawan pajak sekalian. Ini proses bisnis registrasi ini merupakan proses bisnis dalam rangka pembentukan, pemutahiran dan penghapusan data status wajib pajak untuk menyediakan data profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan mutakhir sehingga bermanfaat bagi seluruh proses bisnis sitas. Nah, di proses bisnis registrasi ini Mbak Mei dan kawan pajak sekalian itu ruang lingkupnya sebenarnya ada 5 nih Mbak Mei. Ya, ada 5. Dia ada pendaftaran NPWP Yang di awal. Yang di awal ya, yang pasti pendaftaran NPWP nih. Lalu yang kedua itu ada pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang ketiga ada pendaftaran objek pajak PBB. Yang kelima ada perubahan data dan status wajib pajak. Dan yang keempat perubahan data dan status wajib pajak. Dan yang kelima penghapusan dan pencabutan NPWP ya. Nah di sini saya pengen spill sedikit nih Mbak ya, pendaftaran wajib pajak. Nah nanti mungkin teman-teman wajib pajak bertanya nih apa sih yang berubah ya tentang sitas ini. Jadi nanti pendaftaran wajib pajak bagi WNI atau WNA yang merupakan penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan telah tervalidasi pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, ini nanti dia dapat mendaftarkan diri langsung Mbak di KPP mana saja. Oh, nggak harus ke KTP. Iya, bisa ke KPP di mana saja atau KP2KP ya, atau melalui saluran lain Mbak seperti kontak center ya atau saluran PJAP yang lain. Yang harus dia miliki yaitu NIK, email dan nomor telepon seluler. Gitu. Itu yang penting, email dan NIK, email dan nomor telepon seluler. Tadi Iya. kan semangatnya mantap ya, Iya. bahwa kawan pajak lebih simpel dan dipermudah terkait Iya. dengan registrasinya ya. Iya. Jadi lebih mudah sih, karena bisa bebas mau daftar di mana aja. Dan pakai apa saja ya. Ada Iya. ada Omni. Omni, Iya, omni channel Omni channel. dan borderless. Iya. Borderless. Nah, Iya. lalu juga untuk PKP juga nih Mbak, nanti ada perubahan nih. Itu bisa mengajukan permohonan juga di mana saja. Wah, menarik Iya. sekali. Jadi kawan pajak bisa langsung tune in melakukan kewajiban perpajakannya kalau butuh pengukuhan pajak, pengukuhan sebagai PKP ya Bang Iya. Surya. Jadi dia bisa misalkan lagi di mana, itu misalkan lagi di Bali nih. Wah, kayaknya omset saya udah lebih nih dari 4,8. Udahlah saya daftar aja deh pakai PKP di KPP di mana dia berada gitu kan. Nah, nanti Mbak ke depan ya NPWP ini akan menjadi 16 digit Mbak. Ya, untuk orang pribadi itu akan memakai NIK. Ya, sudah ada pemadanan Ya, dari sudah ada NPWP pemadanan ya. NIK ya. Lalu untuk NPWP badan dari instansi pemerintah nanti kan ditambahkan angka 0 di depannya ya. Oke. Nah, yang menarik nanti NPWP cabang nggak ada nih Mbak. Sudah diganti dengan NITKU. Nanti semua pemenuhan kewajiban lapor dan bayar nanti menggunakan NPWP pusat. Oke, jadi pusat nanti NPWP-nya dari 15 digit ditambahkan 0 di depannya. Iya. Sedangkan untuk cabangnya nanti diberikan secara jabatan. Jabatan. Ya, terkait dengan NITKU. Mungkin kawan pajak di spill the tea nih. NITKU itu apa sih? Baik. NITKU ini adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Khususan untuk cabang. Khususan untuk cabang. Nah, nanti
Nah, ini udah mulai sih Mbak dari sekarang ya, di akun DJP online, ini nanti sudah ada tuh NITKU berapa gitu. Nah, ini sudah mulai dari sekarang. Oke, tapi Oke. belum bisa dipakai buat pembayaran. Belum bisa. Iya. Baik. Oke. Berarti nanti tidak ada lagi NPWP cabang untuk menjadikan tadi kewajiban perpajakan terkait dengan pelaporan SPT-nya ya. Iya. Semuanya terpusat di NPWP pusat. Pusat, ya. Iya. Nah, berikutnya proses bisnis yang perubahan kedua ya Pak, terkait dengan pembayaran. Iya. Ini gimana Pak? Menariknya di Citas ini apa terkait dengan pembayaran? Ada inovasi apa di sini? Iya, ya. Jadi Ibu Yuliana, untuk pembayaran ya, yang seperti kita ketahui sekarang, kalau kita bayar tuh untuk satu kode billing, untuk satu jenis pajak, satu masa pajak. Nah nanti ke depannya itu untuk satu kode billing itu bisa untuk beberapa jenis pembayaran atau beberapa utang pajak sekaligus. Jadi tidak harus membuat billing untuk setiap jenis pajak. Itu adalah yang baru nih ke depannya, seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti di pelaporan tuh untuk pembayaran ini ada nanti dikenal ada deposit pajak nih Pak. Jadi kawan pajak di sini dapat melakukan pembayaran lebih dahulu nih, nanti masuk di deposit pajak. Nah itu untuk melakukan pembayaran ke beberapa jenis pajak atau utang pajak. Ini gunanya antara lain adalah agar terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran. Lalu yang terkait dengan pembayaran juga, nah ini nanti untuk permohonan pemindah bukuan ya, restitusi dan imbalan bunga itu lebih mudah karena dapat dilakukan secara daring, jadi online. Selain yang dilakukan sekarang nih yang disampaikan secara langsung ke KPP. Nah nanti pun untuk ke KPP pun seperti yang tadi dapat ke KPP manapun. Jadi tidak harus di tempat KPP terdaftar untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan, restitusi dan imbalan bunga itu. Jadi itu adalah yang baru nih nanti di proses bisnis pembayaran ke depan. Seperti itu. Lagi-lagi terkait dengan kemudahan ya, Iya. kawan pajak diberikan kemudahan dan lebih simpel karena semuanya bisa dilakukan secara online. Iya. Dan ini menarik sekali terkait dengan billing, bisa berbagai pembayaran ya Pak Hijrah, jadi bisa mengurangi adanya kesalahan ya. Kesalahan dan beban administrasi sih untuk kepatuhan, wajib kepatuhan. Jadi itulah gunanya agar lebih mudah sih. Dan kawan pajak misalnya set alarm reminder pembayarannya lupa, jangan khawatir karena ada deposit tadi. Iya. Hal yang diinovasikan terkait dengan pembayarannya ya Bang Su dan Benar sekali Mbak Mei. Pak Hijrah ya. Nah, selanjutnya tadi sudah pembayaran, yang ketiga itu adalah pelaporan. Ini kan hal yang penting juga. Iya. Habis diregistrasi, bayar, terus kemudian pelaporan SPT. Yang biasanya kawan pajak itu lapor SPT bikin BT. Nah, apakah nanti dengan adanya Citas ini BT-nya itu jadi hilang gitu ya? Oke, baik. Jadi lapor SPT makin oke gitu. Ada hal baru apa nih? Baik, nanti untuk proses bisnis pelaporan SPT ini Mbak ya, nanti ini diintegrasi prosesnya semua Mbak. Yang tadi ada fitur e-faktur, ada e-bupot, lalu juga ada e-statement, terus ada e-bupot PP pasal 21, e-bupot unifikasi, kan kita banyak nih ya saluran-saluran yang nanti digabungkan semua Mbak. Nah, ini juga nanti didukung prepulasi dan validasi untuk mengurangi kesalahan pelaporan SPT. Gitu. Nah, saya spill sedikit nih Mbak, apa yang berubah untuk pelaporan SPT-nya ya, atau ada fitur-fitur yang baru ya, yang ada di Citas nanti ya. Nah, ini ada yang pertama yaitu ada fitur perhitungan angsuran PPh pasal 25 nih Mbak. Nah, bagi wajib pajak bursa, BUMN, BUMD, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait. Nah, itu ada fitur angsuran PPh pasal 25-nya berapa. Jadi kita nggak perlu repot nih menghitung lagi ya. PPh pasal 25 saya bulan ini berapa sih? Nah, di sana kita sudah sediakan. Nah, lalu yang kedua ada fitur yang terbaru yaitu ini SPT masa PPN Mbak. Itu menyangkut semua PPN, mau dia PPN DM atau PPN pemungut atau
pemungut PPN PMS itu disatukan menjadi SPT masa PPN gitu. Jadi tidak terpisah-pisah lagi sekarang. Bukan sekarang, nanti ya, setelah nanti. berlakunya sitas. Nah, nanti yang saya bilang tadi juga nomor seri faktur itu auto generate dari sistem DJP. Jadi kita nggak mengajukan permohonan nomor seri lagi, tapi dia auto generate dari sistem DJP. Lalu untuk PPh pasal 21 nih Mbak ya, untuk PPh pasal 21-nya nanti data bukti potongnya sudah real time dan prepolluted dari database registrasi. Jadi kalau Mbak dipotong PPh pasal 21 ya, itu di akun Mbak nanti akan muncul. Langsung diberikan tembakan datanya. Iya, ya? langsung muncul. Oh, saya udah dipotong segini nih pemotongan PPh pasal 21 gitu. Jadi nanti pas pelaporan tahunannya tidak terjadi kesalahan lagi ya. Iya. Gitu. Nah, dan lebih comply ya. Jadi saya sebagai pegawai itu benar nggak sih pajak saya iya, dilaporkan benar. segitu? Kadang-kadang kita nerima bukti potong kan banyak, tapi kita nggak tahu ya Mbak ya. Iya. Ini simpen di mana gitu kan ya? Atau ini sudah dipakai buat apa? Iya, ini sudah diberikan belum ya? Atau saya beneran dipotong nggak sih ya? Tapi kalau muncul nanti di akun kita, oh ini sudah dipotong, ternyata kita tinggal melaporkan di SPT tahunan. Nah, ini yang menarik lagi Mbak untuk SPT tahunan badan itu ada laporan laba ruginya itu pada laporan keuangan telah tersedia format terstandarisasi dan terintegrasi pada lampiran 1 dan mencakup 12 sektor usaha. Jadi nanti laporan keuangannya misalkan sudah jadi, kita tinggal input agar seragam semua wajib pajak. Sesuai proses bisnis wajib pajak. Iya, sesuai dengan proses bisnis wajib pajak. Iya, kalau sekarang kan lampirannya banyak nih. Iya, benar banyak. Dan laporan keuangannya beda-beda ya Mbak, ada yang mungkin pakai akun-akunnya gitu ya banyak gitu. Adjustmentnya beda-beda, nah kan ada yang sederhana, nah nanti disatukan, distandarisasi. Seperti itu. Lagi-lagi mantap ya Bang. Ya, mantap. Iya, terkait memberikan data yang akurat dan kemudahan sehingga Citas ini menjawab yang selama ini mengeliminir ya, mengurangi resiko-resiko kesalahan yang biasa dilakukan oleh kawan pajak sekalian terkait dengan pelaporan SPT. Jadi nanti pelaporan SPT makin oke makin gitu oke. ya. Oke, nah selanjutnya nih terkait dengan proses bisnis layanan perpajakannya nih Pak Hejra, yang biasanya kawan pajak kalau dengar lapor pajak atau ke kantor pajak ribet nih, harus menyediakan waktu yang panjang. Dengan Citas ini apakah hal tersebut bisa dieliminir lagi nih Pak? Jadi untuk layanan perpajakan ini adalah sarana administrasi ya bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. Jadi di sini disediakan informasi terkait dengan perpajakan, lalu terkait dengan edukasi. Jadi Bapak Ibu dapat memilih, misalnya Bapak Ibu mau ngambil kelas pajak apa nih, misalnya terkait dengan transfer pricing, terkait dengan jasa, misalnya jasa konstruksi dan lain-lain. Nah itu nanti tergantung dari jadi Bapak Ibu bisa milih tuh nanti kelas pajak mana yang sedang dibuka oleh dari seluruh penyuluh di Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa milih, tidak harus yang terdaftar di mana Bapak Ibu terdaftar. Atau nunggu undangan ya Pak? Ya, nunggu undangan. Iya. Jadi bisa milih tuh di situ, nanti ada jadwalnya. Iya. Lalu jadi kegiatan layanan itu untuk memberikan edukasi nih, menyediakan layanan informasi seperti menanggapi pertanyaan, informasi perpajakan, penanganan aduan, saran dan apresiasi. Jadi intinya sih ya untuk meningkatkan pengetahuan dari wajib pajak sehingga wajib pajak dapat menjadi lebih mudah ya untuk patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian Mbak Mi. Jadi dengan adanya Citas ini ya kawan pajak selain tadi dimudahkan dari sisi registrasi, dari pembayaran, pelaporan SPT-nya, dan juga ada layanannya ya Bang Su dan Pak Hejra, bahwa kawan pajak diberikan perlengkapan bagaimana terkait dengan kalau saya sudah registrasi, sudah bayar pajak, kewajiban-kewajiban perpajakannya. Ya kalau kita pengen tahu apa sih, nah iya. ini di sini ada layanannya, ada informasinya, ada edukasinya,
yang dapat Bapak Ibu pilih sih sebenarnya. Iya, mungkin kalau selama ini kan kawan pajak bisa cari tutorial di YouTube, tetapi kalau dengan adanya interaktif di kelas pajak yang bisa dipilih, Iya. akan semakin paham ya Bang Zul Iya. ya. Dan situ bisa tanya jawab langsung dengan penyuluh pajak langsung. Jadi benar-benar dinaungi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi yang disampaikan kepada kawan pajak sekalian pasti sudah firm terkait dengan peraturan-peraturan perpajakannya ya. Makin dipermudah lagi ya terkait dengan CITAS ini. Nah, ini yang kelima adalah hal yang sangat menarik yang baru. Kalau kita registrasi, pembayaran, pelaporan dan layanan perpajakan itu sudah kita nikmati sekarang, sudah dinikmati oleh kawan pajak sekalian ya Bang Zul ya. Nah, ini tapi kita melakukan reformasi, berlangkah-langkah lebih maju ya, bukan selangkah lebih maju, karena memang komitmen kami untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati ya kawan pajak sekalian. Yang kelima ini adalah proses bisnis taxpayer account management. Namanya udah ke Inggris-Inggrisan ya. Jadi ini dan hal yang baru nih buat kawan pajak yang ada di CITAS ini. Boleh dijelaskan lebih, bukan spill the tea lagi, agak banyak gitu banyak. Iya, supaya kawan pajak tahu nih taxpayer account management ini apa Bang Zul? Baik, taxpayer account management atau kita singkat biasanya kita sebut TAM ya Mbak ya. Iya, TAM. Nah, Oke. Jadi seluruh proses bisnis tadi yang udah kita sebutin tadi Mbak. Nah, itu bagaimana mengaksesnya itu ada di taxpayer account management ini. Jadi taxpayer account management itu adalah informasi perpajakan untuk wajib pajak yang menampilkan informasi profil serta hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif dan terkini serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, di taxpayer account management ini ada dua bagian Mbak ya. Yang pertama itu yaitu ikhtisar profil wajib pajak. Nah, di sana itu disajikan data dan informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan yang berasal dari proses bisnis yang relevan ya. Nah, di ikhtisar profil wajib pajak itu ada identitas wajib pajak, hak dan kewajiban, riwayat pembayaran dan deposit, dan status wajib pajak. Nah, untuk melaporkan SPT, membuat bukti potong, nah ini di sini Mbak, di ikhtisar profil wajib pajak. History lah ya di situ, semuanya ada di situ. Iya, di situ ada pelaporan, ada histori SPT yang sudah disampaikan, ada pembuatan SPT tahunan dan sebagainya, semua di ikhtisar profil wajib pajak. Nah, yang kedua yaitu ada bagian namanya general ledger. Dari namanya kita udah tahu ya, general ledger buku besar. Nah, berarti terkait dengan pembayaran nih Mbak ya. Nah, di buku besar ini itu ada data-data rincian transaksi ya dari nilai kurang bayar atau lebih bayar SPT. Jadi kalau kita buat SPT di ikhtisar, nah nanti kelihatan kurang bayar dan lebih bayarnya di general ledger ini berapa. Terus ada juga nilai ketetapan pajak apabila ada surat tagihan pajak atau hasil pemeriksaan ya. Lalu ada nilai deposit pajak ya, dan juga ada nilai pengembalian kelebihan pembayaran pajak Mbak di situ. Jadi ada di general ledger situ. Nah, itu semua itu ada di taxpayer account management. Seperti itu Mbak Mei. Wah, menarik sekali ya, semakin menarik dengan adanya TAM ini. Jadi kawan pajak semua terkait dengan kewajiban perpajakannya sudah didigitalisasi ya, di CITAS ini. Jadi kalau misalnya mau nyari tahu pelaporan pajak, biasanya kan karena bayarnya atau lapornya setahun sekali nih, terutama untuk orang pribadi ya, filenya di mana ya? Dengan adanya TAM ini sudah terjawab ya ketakutan kawan pajak sekalian atau resiko kawan pajak sekalian untuk filenya di mana itu sudah terjawab. Dan juga ke record kemarin sudah bayar berapa dan bagaimana ya. Betapa CITAS ini memberikan perlengkapan kepada kawan pajak. Jadi kita sama-sama melakukan reformasi terkait dengan kewajiban perpajakannya, bukan cuman dikasih undang-undang toh. Iya, bukan cuma DJP-nya aja ya, tapi DJP juga bersifat terbuka, Mbak. Iya, bersifat terbuka dan bisa diakses di mana saja, kapan saja oleh kawan pajak. Kawan pajak pun punya catatan yang komplai terkait dengan kewajiban perpajakannya. Jika bingung yang selama ini harus menyediakan waktu khusus nih atau izin dari kantornya hanya untuk ke kantor pajak, sekarang nggak perlu lagi ya ternyata. Dan juga bisa buka kelas pajak di mana saja, kapan saja. Oh, saya nyamannya dengan KPP ini, monggo saja ya. Kelas apa bisa dilihat juga ya.
Sangat menarik sekali ya Bang Zul dan Pak Hijrah. Ya. Ada yang mau ditambahkan oleh Bang Zul dan Pak Hijrah terkait dengan CITAS ini? Baik, Ibu Yuliana. Jadi memang terkait dengan CITAS ini perlu persiapan juga dari selain dari kami ya juga dari kawan pajak nih. Nah ini ya kawan pajak bisa berperan aktif untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Jadi nanti kedepannya sudah tidak ada lagi NPWP Bapak Ibu yang sekarang yang 15 digit. Untuk orang pribadi nanti sudah menggunakan NIK. Jadi saya harap Bapak Ibu semua di sini sudah melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Apabila Bapak Ibu ada kesulitan, silakan menghubungi petugas pajak ya, agar pemadanan NIK dan NPWP ini dapat diselesaikan dengan baik. Demikian Mbak Mei. Oke, terima kasih Pak Hijrah mengingatkan kawan pajak sekalian untuk pemadanan NIK dan NPWP. Demikian pembahasan kita mengenai CITAS, Core Tax Administration System, dan perubahan proses bisnis untuk wajib pajak. Dan CITAS ini mulai berlaku di pertengahan tahun 2024. Sebentar lagi ya Bang Zul dan Pak Hijrah. Ya, berapa bulan lagi? Iya, dari penjelasan dari kedua narasumber tadi dapat disimpulkan bahwa CITAS merupakan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dan memberikan layanan perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti, yang kita singkat dengan mantap kepada wajib pajak sekalian. Adapun manfaat dari implementasi CITAS ini nantinya adalah layanan dapat diakses dari berbagai saluran atau omni channel dan dapat dilayani di seluruh KPP atau borderless. Yang kedua, seluruh proses bisnis terintegrasi dalam satu sistem informasi. Yang kedua, administrasi SPT, Yang ketiga, administrasi SPT massal lebih efisien dan mudah dengan pre-populated data, bukti potong, dan faktur pajak. Yang keempat, keamanan data atau informasi lebih handal dan terjaga melalui autentifikasi yang ketat. Namun kami sampaikan juga informasi yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan yang terbaru dan proses pengembangan sistem yang ada. Bagi kawan pajak yang ingin bertanya terkait dengan tema pada edisi kali ini, kawan pajak bisa menulis di kolom komentar. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan pajak yang telah menyaksikan channel Impact Podcast KPP Wajib Pajak Besar 4. Semoga sharing kali ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua. Kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Yuliana Wisudawati, saya Hijrah Dorojatun, Saya Zulfikar. kami pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk dapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di Impact Podcast selanjutnya. Pajak kuat, APBN sehat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.